selamat pagi, sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, saya Rian Alexander dari Kota Batam. Saya adalah salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan Fresh Juice hari ini, Senin 20 Maret 2023, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi Senin 20 Maret 2023. Hari ini kita bersama gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 21 dan 24a. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Matius. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya mempunyai teman yang sering saya kunjungi ketika saya ada keperluan. Biasanya bila saya berkunjung, mama teman saya ini akan menyambut dengan ramah, menemani ngobrol, menawarkan makanan, bahkan mendampingi hingga urusan saya selesai. Sedangkan ayah teman saya ini jarang sekali ngobrol. Namun ketika tahu saya akan datang, beliau akan bersiap di depan pintu rumah untuk membantu saya parkir. Hingga pada saat pulang, beliau akan memastikan juga apakah saya sudah sampai di rumah dengan selamat. Walau tak banyak bicara, saya bisa merasakan kepedulian ayah teman saya ini kepada saya. Sahabat terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Alkitab tidak banyak mencatat mengenai kisah Santo Yusuf. Hal-hal mengenai Santo Yusuf hanya dapat kita temukan pada Injil Matius dan Lukas. Walau tak sepatah kata pun kata-kata yang dituliskan diucapkan langsung oleh Santo Yusuf. Narasi keheningan dari Santo Yusuf ini justru memberi kita banyak teladan yang bisa kita jadikan sebagai keutamaan hidup. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, dikisahkan bahwa perasaan Santo Yusuf sedang berkecamuk.
karena Maria tunangannya hamil tanpa melibatkan dirinya. Tentu perasaan ini sangat wajar dan manusiawi. Pada zaman itu, jika ada perempuan yang ketahuan berzina, maka ia akan dihukum rajam. Dan dengan gampang suaminya dapat memberi surat cerai. Yusuf sudah memutuskan akan menceraikan Maria dengan diam-diam agar Maria tidak dipermalukan. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan laki-laki pada umumnya di zaman itu. Sebelum Santo Yusuf melakukan hal tersebut, malaikat Tuhan hadir memberi pencerahan. Pencerahan tersebut memberikan pemahaman kepada Santo Yusuf bahwa apa yang terjadi pada Maria adalah karya Roh Kudus, bukan karya manusia, bukan pula ulah laki-laki lain. Pencerahan sang malaikat ini juga merupakan pertolongan Tuhan bagi Yusuf, agar keputusan dan tindakannya benar, tepat, bijaksana, dan selaras dengan rencana dan kehendak Allah dalam hidupnya dan dalam hidup Maria. Santo Yusuf pada akhirnya bisa menerima peristiwa tersebut sebagai bagian penggenapan kehendak Allah. Sampai akhir hayatnya, Santo Yusuf tidak menyentuh Bunda Maria istri sahnya itu sama sekali. Karena Santo Yusuf menghormati keputusan Allah yang memilih rahim Maria untuk kelahiran Yesus. Karena andil Santo Yusuf ini, Bunda Maria tetap perawan sampai diangkat ke surga dengan mulia. Taat pada kehendak Allah merupakan keutamaan hidup bagi Santo Yusuf. Bahkan dalam tidurnya pun, Santo Yusuf tetap taat mendengarkan kehendak Allah. Karena itulah seringkali kita melihat banyak beredar patung Santo Yusuf dalam pose tidur. Santo Yusuf seringkali mendapatkan arahan dalam tidurnya. Ketika Herodes memerintahkan membunuh anak laki-laki pada zaman itu, Santo Yusuf juga mendapat mimpi agar segera mengungsi ke Mesir. Setelah Raja Herodes meninggal, malaikat Tuhan kembali datang dalam mimpinya dan mengarahkan agar mereka mengakhiri masa pengungsiannya dan kembali ke Nazaret. Hal ini pula yang menunjukkan bahwa Santo Yusuf bukan hanya suami yang baik bagi Bunda Maria, namun ia juga ayah yang baik bagi Yesus. Ia selalu sigap menjaga dan melindungi keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menghabiskan waktu menjelang tidur malam dengan banyak kecemasan. Kalau anak OMK biasa menyebutnya jam-jam overthinking. Duh, besok pagi mesti bangun jam berapa ya biar deadline kantor segera beres. Duh, tabunganku masih cukup gak ya sampai akhir bulan? Duh, jodohku di mana ya? Begitu banyak kecemasan yang muncul menjelang tidur. Seolah-olah kita akan meletakkannya di bawah bantal tidur kita. Namun mengingat kisah Santo Yusuf hari ini, marilah kita belajar membawa segala pikiran itu di dalam doa menjelang tidur kita. Mari kita membuka hati agar dapat memahami dan percaya bahwa kuasa Allah pasti akan membukakan jalan bagi setiap permasalahan hidup kita. Akan selalu ada jalan bagi yang melakukan kehendak Allah. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketaatan Santo Yusuf yang sinergis dengan ketaatan Bunda Maria pada akhirnya menghadirkan Yesus Sang Penyelamat manusia. Walau mereka berdua sempat dilanda kebingungan dan kebimbangan, namun pada akhirnya ketaatan merekalah yang membuka jalan bagi karya penyelamatan Allah ini. Allah tetap bekerja dalam kerapuhan, kebimbangan, bahkan kecemasan kita manusia. Kini keluarga Nazaret ini hadir sebagai teladan bagi keluarga Kristiani. Maka bercermin dari kisah Santo Yusuf dalam Injil hari ini, marilah kita berani taat menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, serta mau terbuka dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mari kita menilik kembali apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap keputusan yang akan kita ambil. Semoga kita juga rela berkorban dan memberi diri dalam mencintai orang-orang di sekitar kita,
seperti Santo Yusuf yang begitu mencintai Bunda Maria dan juga Yesus. Dan tak lupa juga kita mohon doa kepada Santo Yusuf agar senantiasa menjaga kita semua beserta keluarga. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Terima kasih Mona atas renungannya hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan teladan dari Santo Yusuf dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetap taat dan semangat dalam menjalankan masa Prapaskah ini. Sampai jumpa di renungan Fresh Juice edisi selanjutnya ya. Salam Fresh Juice. Doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang